Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan izin dari Allah kita hadir duduk di majelis ini dalam keadaan Allah turunkan hujan luar. Allah mudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ini. Semoga rahmat yang Allah turunkan di luar, Allah turunkan rahmatnya di dalam majelis kita ini. Dan semoga kita yang hadir juga dapat barakah yang Allah turunkan di majelis ini, dan semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seharusnya majelis kita adalah setiap malam Jumat terakhir. Namun pada minggu yang lalu saya minta izin karena ada pekerjaan di kampus, ya, banyak urusan di kampus yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya minta diganti kepada hari ini, ya. Insyaallah ke depan kita akan tetap pada malam Jumat terakhir setiap bulan. Jadi malam ini, bulan ini, bulan Februari ini kita akan dua kali di awal dan akhir. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita akan teruskan kajian tentang kitab Mulhimatud Durar. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah bahas dua ayat terakhir. Kita berhenti pada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah ini kita belum bahas pada pertemuan yang terakhir. Insyaallah kita akan bahas malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Sahibul Maulid menukilkan ayat Quran, yaitu surah Al-Ahzab, surah At-Taubah, dua ayat yang terakhir dalam kitabnya ini. Dan ayat yang terakhir itu berbunyi fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ayat ini walaupun khitabnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tetapi juga kepada kita semua umatnya, karena Quran ini diturunkan juga kepada kita. Ketika Nabi kita Muhammad menghadapi orang-orang yang tetap kepada kekufuran, berpaling daripada keimanan, Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad satu perkataan, yang perkataan ini juga
pernah diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ucapan itu berbunyi, hasbiyallah la ilaha illa huwa. Cukuplah Allah bagiku. Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang menimpa kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sewaktu dia akan dicampakkan ke dalam kobaran api yang sudah disiapkan oleh Raja Namrud dan juga rakyatnya begitu besar, bahkan tidak ada orang yang sanggup membawa Nabi Allah Ibrahim masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kobarannya begitu besar, maka orang yang membawa ke dalamnya pun pasti tidak kuat. Maka satu alat manjanik ataupun ketapel besar diletakkan Nabi Ibrahim di tengah-tengahnya, kemudian dilempar itu ke kobaran api. Ketika dalam keadaan sendirian di tempat itu tidak ada orang lain beriman kecuali Ibrahim, datang malaikat yang bertugas menjaga awan, datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia menawarkan bantuan, wahai Ibrahim, kapan saja engkau suruh aku turunkan hujan, aku akan turunkan hujan. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau dengan kamu aku tidak perlu bantuan. Pertolongan Allah jauh lebih cepat daripada apa yang engkau berikan, apa yang engkau tawarkan. Padahal kan bantuan malaikat itu juga izin daripada Allah. Tapi Nabi Ibrahim punya keyakinan yang betul-betul kuat kepada Allah. Dia tidak perlu kepada yang lain, dia hanya perlu kepada Allah. Kalau dengan Allah aku perlu bantuannya. Maka kalimat terakhir yang terucap daripada mulut Ibrahim adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik wakil. Maka apa yang terjadi hadirin? Allah langsung memerintahkan kepada api untuk berubah sifatnya. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Sifat api adalah membakar apa saja. Tetapi api makhluk Allah. Ketika Allah memerintahkan makhluknya, maka dia pasti patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api itu tidak sama sekali melukai sedikit pun, keluar dalam keadaan selamat. Nah, ini buah daripada apa? Daripada orang yang menjadikan Allah sebagai pegangan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya. Dalam satu hadis yang lain, ya. Hadis ini daripada Abu Darda, sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Dia mendengar daripada Rasulullah SAW, ma min abdin yaqulu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? 7 kali. Dia baca 7 kali kalimat tersebut, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sab'a marratin illa kafahullahu ma ahammahu. Siapa orang yang membaca kalimat itu 7 kali, dalam riwayat yang lain pada pagi dan petang, baik pagi ataupun petang, maka Allah akan mencukupkan baginya apa saja yang dia inginkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan shadiqan kana biha au kadziban. Walaupun yang dia ucapkan itu betul ataupun tidak betul, jujur ataupun tidak jujur dengan ucapan itu, Allah tetap akan cukupkan apa yang menjadi keinginannya. Dan
Zikir ini itu ada di Al-Wirdul Latif, ya. Maka jadikan itu sebagai amalan kita. Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu memasukkan zikir tersebut dalam Al-Wirdul Latif karena keagungan zikir tersebut. 7 kali baca pagi hari, 7 kali baca petang hari. Apa yang menjadi hajat kita Allah cukupkan. Ya. Itu keagungan kalimat hasbiyallah, ya. Hasbiyallah la ilaha illahu. Kemudian disambung lagi alaihi tawakkaltu. Pasti ya, kalau setiap ada kalimat hasbiyallah selalunya akan disambung dengan alaihi tawakkaltu. Nah, artinya apa? Kepadanya kita bertawakal. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Tawakal di sini adalah kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Kalau kita menyerahkan urusan kepada zat yang paling menguasai, pasti urusan itu akan selesai. Ya. Dan ada satu doa yang kita selalu baca setiap kali kita akan keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini jangan dianggap remeh doa ini. Setiap keluar rumah jangan sampai lupa membaca doa ini. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kepada Allah. Apa buah ketika orang membaca zikir ini, doa ini? Yuqalu hina idzin, akan dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wuqita. Allah akan memberikan 3. Hudita, engkau akan diberikan petunjuk. Wa kufita, engkau akan dicukupkan. Wa wuqita, engkau akan dipelihara oleh Allah. Ketika syaitan itu mendengar hamba ini berdoa dengan doa tersebut, syaitan ini menjerit, saling berkata kepada kawan-kawannya, bagaimana kita akan menggoda, menyesatkan orang yang sudah diberikan hidayah, orang yang sudah diberikan kecukupan, orang yang diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah usaha kita. Nah, ini juga harus kita jadikan amalan. Doa yang mengandungi sikap penyerahan kepada Allah itu jangan diremehkan. Ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah akan menghandle urusan kita dan kita akan senantiasa terjaga daripada segala gangguan. Ya. Ini doa yang sederhana namun kadang-kadang kita suka lupa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Tuhan yang menguasai arasy yang agung. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disambung dengan ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya ayyuhan nabi, artinya Allah memanggil Nabi dengan panggilan wahai Nabi. Nah, ayat ini ada pada surah Al-Ahzab, ya. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-44 kalau tidak salah. 45, sorry. Ayat yang ke-45. Nah, pada surah Al-Ahzab itu banyak Allah memanggil Nabi.
Dan ini panggilan yang ketiga dalam surah Al-Ahzab. Ayat yang pertama itu bunyinya ya ayyuhan nabi yuttaqillaha. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu takut terhadap orang-orang munafik. Nah, ayat yang pertama pada surah Al-Ahzab itu bercerita tentang bagaimana Allah itu menyuruh Nabi untuk membatalkan yang namanya tabanni. Tabanni itu apa? Proses pengangkatan anak angkat. Ya. Anak angkat pada zaman itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu punya anak angkat yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Sebelumnya nama Zaid ini diganti oleh Nabi, namanya Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah batalkan yang namanya tabanni, pengangkatan anak angkat. Tidak boleh anak angkat dibinkan dengan bapak angkatnya, harus tetap kepada bapak aslinya. Nah, kemudian untuk betul-betul meyakinkan umat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk menikahi bekas istrinya Zaid bin Harithah. Waktu itu kebetulan Zaid bin Harithah ini punya istri yang namanya Zainab binti Jahash. Memang tidak cocok kedua orang ini. Zaid ini bekas hamba, bekas budak, bukan bangsawan. Zainab orang kaya. Ya, tidak sekufu kalau dalam bahasa fikih, tidak sekufu, maka sering terjadi perselisihan. Akhirnya mereka bercerai. Nah, ketika sudah bercerai, Allah menyuruh Nabi untuk menikahi Zainab. Allah sendiri yang menyuruh Nabi menikahi Zainab binti Jahsh. Tentu Nabi merasa sangat berat hati. Kenapa? Bagaimana mungkin menikahi bekas istri, anak angkatnya sendiri? Itu dalam tradisi masyarakat Arab itu pantang betul, karena anak angkat seperti anak sendiri. Istrinya juga nggak boleh kita nikahin. Masa bapak angkat nikahin istrinya anak angkat gitu? Maka Allah menyuruh Nabi kita Muhammad untuk menikahi Zainab. Berat hati, takut dicerca oleh siapa? Oleh kaum musyrikin, oleh kaum munafikin. Maka Allah turunkan ayat yang pertama daripada surah Al-Ahzab. Ya ayuhan, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi. Saksi atas apa? Saksi atas kebenaran dakwah yang dibawa oleh, bukan hanya dibawa oleh Nabi, tetapi setiap dakwah yang pernah dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi yang akan menjadi saksinya. Ya. Satu ketika Nabi kita Muhammad SAW minta dibacakan Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Nabi minta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Baca saja. Aku ingin mendengarkan bacaan Quran daripada orang lain. Ya. Kemudian dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat yang juga menguasai Quran. Bacaannya bagus. Nabi suka bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Maka dibacakan ayat Quran surah Isra. Nabi dengar betul-betul, ya. Sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Waktu dengar ayat itu, Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud stop, jangan diteruskan. Nabi diam, nangis Nabi. Nabi menangis. Kenapa menangis? Karena Nabi membayangkan keadaan nanti itu. Kata Allah, fa kaifa idza ji'na. Bagaimana apabila kami datangkan min kulli ummatin bisyahidin, dari setiap umat akan kami datangkan seorang saksi. Saksi di situ siapa?
Nabi Muhammad SAW. Nabi akan menjadi saksi terhadap semua risalah yang pernah dibawa oleh Nabi sebelumnya. Nabi Nuh ketika dia diadili oleh Allah dan juga umatnya, yang menjadi saksi akan dakwahnya Nabi Nuh adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti umatnya berdakwah, artinya berargumen kepada Allah, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bahwa yang dibawa oleh Nabi Nuh itu adalah risalah yang betul daripada Allah. Semua Nabi akan, yang menjadi saksinya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi berat hati ketika akan menjadi saksi bagi orang-orang yang kafir. Ketika Nabi sudah menjadi saksi, maka itu akan menjadi satu isyarat bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan engkau juga akan menjadi saksi terhadap mereka-mereka ini. Siapa? Umat-umat yang kufur kepada Nabi Muhammad, Nabi yang akan menjadi saksinya bahwa mereka pernah dulu disampaikan dakwah, namun mereka tidak pernah mau mengikuti dakwah itu. Nabi menjadi saksi akan kekufuran mereka. Ya, nah itu satu tugas daripada Nabi, yaitu syahidan, menjadi saksi terhadap umat seluruhnya, bahkan menjadi saksi terhadap para nabi seluruhnya. Kemudian wa mubasysyiran wa nadhira, Nabi juga akan di antara tugas Nabi adalah mubasysyiran. Apa mubasysyiran? Mubasysyiran adalah yang membawa kabar, pembawa kabar gembira. Tentang apa? Tentang surga. Wa nadhira, nadhira itu apa? Pembawa kabar peringatan. Tentang apa? Tentang azab neraka jahanam. Ini di antara tugas Nabi. Mubasysyiran, membawa kabar gembira tentang surga, wa nadhira, dan juga pembawa kabar peringatan tentang azab neraka jahanam. Ketika Allah menyebutkan dua sifat ini, Allah selalu mendahulukan mubasysyiran daripada nadhira. Kenapa? Karena Nabi itu punya kecenderungan lebih suka memberikan kabar gembira sebetulnya daripada kabar ancaman. Ya. Pada keadaan-keadaan tertentu saja, ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, baru Nabi akan menyampaikan nadhira. Ya. Tapi kalau dengan sahabat-sahabatnya, Nabi lebih sering menjadi mubasysyiran, memberi kabar gembira. Pernah satu ketika ada seorang sahabat ini, dia punya toko buah. Dia punya toko buah. Waktu itu ada perempuan datang belanja. Kemudian ketika lihat-lihat buahnya, si penjual buah ini tertarik dengan wanita tersebut. Dia katakan, kalau kamu ingin lihat buah yang lebih baik, di dalam. Yang lebih baik ada di dalam buahnya. Maka dia masuk ke dalam. Ketika di dalam, si penjual buah ini langsung memeluk perempuan ini, dicium. Sudah tidak dapat menahan ya, gejolak syahwatnya. Jadi dia sengaja menyuruh wanita itu masuk karena dia ingin memeluknya dan menciumnya. Namun tidak sampai berzina. Ketika itu akhirnya dia pun tinggalkan, artinya dia tidak teruskan. Dan dia menyesal dengan perbuatan itu. Setelah buat maksiat, dia menyesal. Artinya masih ada iman. Ya, dalam hati masih ada iman. Kemudian dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah buat dosa besar. Saya sudah buat dosa besar. Nabi pura-pura tidak menghiraukannya. Dikatakan lagi kepada dia, ya Rasulullah, saya sudah buat dosa besar. Berikan hukuman kepada saya. Berikan hukuman kepada saya. Nabi pura-pura tidak menghiraukannya. Ya. Akhirnya dia pindah kepada sahabat yang lain yang namanya Umar ibn Khattab. Wahai Umar, saya sudah buat dosa besar, tapi Nabi tidak menghiraukan saya. Memang apa dosa kamu? Tadi saya memeluk seorang wanita dan saya menciumnya. Kata Umar, kamu sudah buat dosa besar.
Datanglah jumpa Nabi, jelaskan dosa kamu. Datang lagi jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya sudah buat dosa besar, saya sudah memeluk wanita yang bukan mahram saya cium dia, maka berikan hukuman kepada saya. Kemudian Nabi suruh orang ini, sudah masuk waktu sholat, ambil wudhu. Setelah wudhu, sholat. Kemudian setelah sholat, turun ayat, ya, turun ayat yang berbunyi, man jaa bil hasanat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat, ya. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghilangkan keburukan, ya, dapat menghilangkan keburukan. Jadi kata Nabi, kamu tadi buat dosa, kemudian kamu sudah berwudu, itu kebaikan. Kamu sudah sholat, itu juga kebaikan. Maka Allah sudah gugurkan dosa-dosamu. Kata orang ini, ya Rasulullah, apakah kelebihan ini, fadilah ini hanya untuk aku ataupun untuk yang lainnya? Bahkan untuk semuanya. Setiap orang yang berbuat dosa dan maksiat, kemudian dia ikuti dengan perbuatan ketaatan, maka dosa yang dia lakukan sebelum itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap kebaikan itu daripada dosa yang engkau lakukan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ini satu riwayat yang menggambarkan bahwa Nabi itu lebih dominan sifat mubasyirannya, ya, memberikan kabar gembira kepada umatnya daripada nadhira. Walaupun memang menjadi tugas Nabi adalah memberikan kabar gembira, supaya memberikan kabar ancaman daripada azab Allah dengan menyuruh mereka meninggalkan kekufuran, ya. Kemudian wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajam munira. Tugas Nabi yang ketiga adalah dan untuk menjadi penyeru. Wada'iyan ilallah, menyeru kepada Allah, biiznihi, dengan jelasan daripada sirajan, bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai ajaran yang dapat menerangi setiap yang gelap, dapat membimbing setiap orang yang ingin memerlukan cahaya, dan juga sangat jelas seperti kita dapat melihat cahaya lampu itu. Begitulah kita melihat kejelasan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa sungguhnya bagi mereka adalah karunia Allah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan ayat, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah telah mengkurniakan kepada mereka yaitu karunia yang besar. Berupa apa? Berupa surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita masih ingat dulu pada surah Al-Fath, ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Kan ada bunyi ayat yang terusnya apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Apa artinya? Allah mengampunkan bagi Nabi Muhammad terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Ya. Siapa yang ditujukan pada ayat itu? Nabi kita Muhammad SAW. Allah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad bahwa dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendapatkan ayat itu, mendengar ayat itu, para sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, engkau beruntung. Allah sudah memberikan ampunan kepada engkau. Lalu bagi kami apa? Untuk kami apa? Gitu. Maka Allah turunkan ayat ini. Bagi orang-orang yang beriman,
wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwasannya mereka akan mendapatkan karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang didapatkan oleh Nabi juga akan didapat oleh umatnya nanti pada hari kiamat. Berupa apa? Berupa ampunan dan pada akhirnya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan umat Nabi yang dimaksudkan dalam ayat ini. Orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan ganjaran yang besar itu. Amin, Allahumma amin. Sekian rasanya taklim kita malam ini. Saya tidak dapat habiskan sampai jam 10 karena ada undangan lagi setelah ini. Mohon maaf, dan kita akan sambung pada pertemuan 3 minggu lagi, yaitu minggu yang terakhir daripada bulan Februari. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, berikan kita kesempatan, taufik dan hidayahnya dapat hadir lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan semoga apa yang kita dengar, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.